Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan di lemari, tetapi ia harus menjadi pedoman selama kita hidup di dunia, sehingga kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat tenang, sehingga bisa merasakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Lebih mulia lagi, kita hari ini bisa merasakan malam nuzulul Quran. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh keluarganya, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Dalmah yang berbahagia, hebat dan mulianya bulan suci Ramadan bisa mengerahkan seluruh umat manusia untuk sama-sama berbuat positif. Ia seperti menjadi pengingat kepada seluruh umat untuk tidak berbuat salah dan dosa selama bulan suci Ramadan. Seperti sahur misalnya. Sahur membuktikan bahwa umat manusia sebetulnya bisa bangun tengah malam, ia bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, berzikir kepada Allah secara khidmat. Begitupun sholat tarawih. Sholat tarawih menunjukkan kita bahwa sebetulnya kita mampu untuk sholat dan berdiri lebih lama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat dengan jumlah rakaat yang banyak. Kita bisa berdoa lebih khusyuk. Seperti diriwayatkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Artinya, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Di bulan suci Ramadan, semua orang berlomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ini menjadi bukti nyata bahwa sebetulnya ketika di bulan selain Ramadan, kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa meluangkan waktu setelah sholat, kita bisa meluangkan waktu membaca Al-Quran sebelum sholat. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan selain di bulan suci Ramadan. Al-Quran seharusnya bisa menjadi prioritas di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Seperti dalam hadis, Nabi Muhammad mengingatkan, Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di malam ini, di malam yang agung ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperingati malam-malam yang agung, yaitu malam nuzulul Quran. Malam ini diturunkannya Al-Quran. Banyak ulama-ulama pendahulu kita selalu memperingati malam nuzulul Quran sebagai pertanda bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya panduan hidup manusia selama hidup di dunia dan di akhirat kelak. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara hak dan batil. Nuzulul Quran yang pada malam hari ini kita peringati menjadi tanda bahwa Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan di lemari, tetapi ia harus menjadi pedoman selama kita hidup
di dunia, sehingga kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa, kita harus mampu meluangkan membaca Al-Quran. Sebagaimana pada bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita bisa melihat bagaimana Al-Quran begitu dimuliakan. Sehabis sholat berjamaah, Al-Quran dibaca. Sebelum kegiatan di sekolah, Al-Quran dibaca. Ini bisa kita terapkan di luar bulan suci Ramadan, sehingga ibadah bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita lalui selama 1 bulan penuh ini bisa memberikan dampak selama 11 bulan ke depan, sehingga Al-Quran bukan sebatas dibaca saat ada waktu luang, tapi Al-Quran harus dibaca di tengah-tengah kesibukan. Maka para sahabat Dalmah yang berbahagia, di malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita jadikan malam nuzul Quran sebagai pengingat dan pertanda bahwa Al-Quran adalah pedoman yang sangat mulia bagi keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Di bulan suci Ramadan ini kita tentunya bisa lebih banyak membaca Al-Quran, sehingga apa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini bisa berdampak kepada 11 bulan ke depan, sehingga kemuliaan yang kita dapat di bulan suci Ramadan mampu memberikan pedoman, mampu memberikan pertolongan di kehidupan kita yang insya Allah 11 bulan mendatang. Marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan di bulan suci Ramadan, tetapi jadikanlah ia sahabat dikala hati sedang lapang ataupun dikala hati sedang susah, sehingga ia bisa menjadi sumber-sumber pertolongan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.